Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya kesaksian yang menguatkan kami untuk kami belajar untuk tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena semua apa yang kami butuhkan hari-hari ini atas setiap masalah kami yang nggak tahu jalan keluarnya, Tuhan sudah menyediakan. Kami yang nggak tahu bagaimana cara kami bisa cukup, Tuhan pasti mencukupkan. Kami yang nggak tahu bagaimana penyediaan di bulan-bulan yang akan datang, Tuhan sudah menyediakan. Semua yang kami butuhkan, yang semuanya Tuhan sudah sediakan, bahkan kami tahu kalau Tuhan menyediakannya pasti lebih dari cukup. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, suara saya bisa terdengar bagus ya. Ya, karena saya takut sinyalnya di sini tidak bagus nanti ya. Tapi saya bersyukur sinyalnya bagus. Nah, kita percaya ya kalau kesaksian yang saudara dengar itu rasanya membuat kita sukacita ya. Dulu kalau saya dengar Pak NN itu, kalau konseling itu pasti gini, apa saya cerai ya, apa saya putus asa, menyerah gitu ya. Saya bilang sudahlah, ikut Tuhan jangan menyerah. Terus aja semangat. Walaupun keadaan itu sulit. Percayalah, ikut Tuhan itu tidak ada yang sulit. Sulit itu karena kita mengukur dari kemampuan kita. Kalau diukur dari kemampuan Tuhan, sekalipun badaimu sebesar apapun, Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, tadi dalam perjalanan, ya kita pas di mobil ada mama saya juga, ada seorang yang konseling. Ibu ini minggu lalu konseling sama saya. Ibu ini nangis ya, benar-benar tingkat depresi. Sampai waktu itu saya ada di Bali juga, teman saya bilang gini, kasihan ya kok sampai sedih kayak gitu ya. Karena kalau orang sudah putus asa, pasti ngomongnya gini, rasanya ndak kuat, saya mau mati gitu. Saya sudah ndak tahu kenapa Tuhan tutup semua jalan hidup saya. Saya mau bayar hutang, tapi aset yang mau saya jual sudah beberapa kali deal sama orang, kok bisa batal. Kalau ini tidak bisa bayar, kemungkinan ada suami saya akan dimasukin penjara, akan dikirim debt collector yang dari luar pulau yang menakutkan, sampai saya sama anak-anak ketakutan. Saya benar-benar takut. Saya bisa baca, waktu orang depresi itu nangisnya beda. Tangkap ya, saya bisa baca beberapa orang yang waktu konseling dengan depresi, itu nangisnya itu sampai gini. Nah, itu orang depresi, saudara. Ya, saya cuma bilang gini, Bu, percayalah, masih ada Tuhan. Tuhan itu pasti menyediakan apa yang Ibu butuhkan. Ibu tetap tenang, belajar percaya. Ya, saya percaya ketika saya ngomong seperti itu, Ibu ini nangkep. Ibu ini bilang gini, iya Bu Eli, apa yang mesti saya lakukan? Ibu tenang, percaya, sudah. Ibu tidak tahu jalan keluar, Tuhan sudah tahu. Sekalipun beberapa kali aset mau dijual, sudah ada yang mau setuju DP, kok gagal. Itu pun tetap kebaikan. Nah, tadi sementara saya perjalanan, saya di mobil sama mama saya, tiba-tiba ibu ini telepon. Dan saya tanya, Bu, gimana? Suaranya sudah berubah ya. Tidak lagi suara yang orang depresi. Dia bilang gini, Bu, puji Tuhan. Minggu lalu setelah telepon saya beberapa saat, ibu ini cerita, kok tiba-tiba nggak ada kepikiran apapun caranya dari mana. Semuanya dipermudah sama Tuhan. Apa yang pikir saya sudah tidak mungkin, itu Tuhan bisa kirim dua pembeli, dua aset yang mau dijual, yang belum laku-laku, bisa laku, dua-duanya laku. Coba, dan harga yang Tuhan berikan itu juga harga yang baik ya, walaupun mungkin tidak rugi, mungkin BEP, tapi yang luar biasanya ada denda-denda itu yang dihapus. Tangkep ya. Makanya hari ini percayalah, pas butuh, pas ada. Tangkep ya. Mungkin buat kita maunya tuh kita bilang gini, Tuhan, pas mau butuh ya ada duluan sekarang Tuhan.
ada duluan, jangan sampai pas kebutuhan jatuh tempo baru ada. Kita berharap ada duluan yang kita sediakan atas kebutuhan kita. Kita sudah punya cadangannya sekarang. Kita semua berharap seperti itu supaya kita tidak deredek-deredek, saudara. Tapi ikut Tuhan itu selalu berbicara ujian. Makanya kita tidak perlu takut. Malam ini siapa yang lagi ngalami zona, di mana saudara ngalami kebutuhan yang menurut akal kita sudah tidak bisa menyediakan. Kita tidak bisa mencukupkan. Kita mungkin hari ini juga nggak bisa tahu caranya gimana. Pastikan malam ini Tuhan berkata buat setiap kita yang bergabung di Zoom ini, aku sudah menyediakan, aku yang akan mencukupkan semua yang kau butuhkan. Hari ini, percayalah, semua kebutuhan hidup kita, tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu. Saya percaya Pak NN juga, pada waktu dia panik, saya cuma bilang gini, percayalah Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Kau butuh pemulihan, Tuhan pasti sediakan. Dan kalau sempat beberapa saat saya waktu ke Sydney, ke Australia, saya lihat mereka berdua sekarang sudah luar biasa, ya. Bahkan Pak NN cerita bagaimana dia diberkati usaha, ya. Saya cuma bilang gini, percayalah di balik pemulihannya Tuhan, pasti ada berkatnya Tuhan. Pasti ada yang Tuhan cukupkan, bahkan lebih dari cukup. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca di Yoel 2 ayat 19 dan 27. Kita percaya senyatanya pas butuh, pas ada. Malam ini siapa yang membutuhkan kewajiban jatuh tempo, sudah tanggal waktunya expired, mendekati expired, pastikan saudara jangan pernah panik. Orang panik itu menutup kuasa mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang panik itu akan menutup kuasa mujizat Tuhan. Tapi orang yang percaya itu akan membuka kuasa mujizat Tuhan bekerja. Hari ini bukan kebetulan ya, mau khotbah tentang pas butuh, pas ada. Perjalanan tadi, saya lihat jam itu jam 6:30 kalau nggak salah teleponnya. Berarti ini peneguhan. Kok bisa? Tiba-tiba telepon dan berkata bahwa Tuhan sudah menjual aset yang berapa kali dinego orang tidak jadi, ternyata dalam sekejap Tuhan bisa lakuin dua. Lihat ya, di masa sukar loh, orang lain tidak mungkin semudah ini bisa dua aset. Boro-boro Bu Eli, satu aja laku, itu sudah haleluya puji Tuhan, tapi ini dua. Itu kalau bukan karena karyanya Tuhan yang bertindak, tidak mungkin saudara. Makanya hari ini yuk tenang sudah. Tenangkan diri kita. Kita ini tahu bahwa Tuhan itu sudah punya solusinya. Apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan pasti mengadakan. Makanya pas butuh, pas ada. Kita tidak bisa mengadakan apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan itu pasti sanggup mengadakan. Makanya malam ini katakan, kalau saudara sudah kepepet, butuh, apa yang diadakan belum ada, saudara ambil langkah. Tuhan, aku tahu, Engkau sanggup mengadakan kebutuhanku yang akan bayar uang sekolah, uang pangkal, angsuran rumah, angsuran apapun Tuhan, Engkau sudah mengadakan apa yang aku butuhkan. Pas butuh, pas ada. Kenapa? Karena Tuhan yang mengadakan semua yang belum ada di tangan saudara. Mungkin saudara belum ada sesuatu di tangan saudara untuk membayar angsuran, membayar gaji pegawai, membayar apa yang hari ini jatuh tempo. Tapi malam ini Tuhan berkata buat setiap saudara dan saya, Tuhan itu akan mengadakan apa yang belum ada di tangan saudara. Hari ini Tuhan akan mengadakan, termasuk saudara mungkin mengalami pemulihan, butuh pemulihan rumah tangga, pemulihan kesehatan, dan saudara hari ini benar-benar di alam yang keadaan yang begitu sulit. Malam ini kita mau bangkit, kita mau berkata satu kata lagi, kita belajar. Tuhan, Engkau mengadakan
mengadakan apa yang aku butuhkan. Apa yang belum ada hari ini, pemulihannya belum ada Tuhan. Uang belum ada, yang namanya dokter belum ada yang bisa menyembuhkan sakitku. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan sakitku. Tapi aku punya Tuhan yang sudah mengadakan semua kesembuhan, pemulihan, yang namanya kecukupan dari apa yang kita butuhkan. Tuhan akan mengadakan. Kalau Dia yang mengadakan, percayalah Dia sumber di atas segala sumber kehidupan saudara. Kita baca Yoel 2 ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Bagaimana ketika Tuhan menggenapi janjinya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum. Malam ini pastikan Tuhan itu akan mengirim apa yang saudara butuhkan. Saudara butuh gandum, Tuhan akan kirim gandum. Saudara butuh anggur, Tuhan akan kirim anggur. Saudara butuh minyak, Tuhan akan kirim minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Lompat 27. Yoel 2 ayat 27 dari 19 ke 27. Apa yang firman Tuhan katakan? Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Saudara dan saya jangan hanya tahu hutang terus, jangan hanya tahu suamimu tidak pulang. Jangan hanya tahu fakta demi fakta, tapi malam ini kita perlu tahu bahwa ada Tuhan di antara kita yang akan mengadakan apa yang kita butuhkan. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan menjadi malu lagi. Untuk kapan saudara? Untuk selama-lamanya. Saudara, semua keadaan yang sulit itu cuma sesaat. Kita hari ini sedang diuji. Apakah kita percaya di tengah sulitnya hidup, saudara tetap percaya ada Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan yang ada di antara saudara, ada di tengah-tengah saudara. Hari ini adalah Tuhan yang akan mengadakan apa yang saudara butuhkan. Mungkin malam ini saudara berkata, Tuhan aku butuh anggurmu Tuhan buat rumah tanggaku. Tuhan berkata, aku akan adakan apa yang belum kau lihat. Mungkin hari ini engkau mengalami hubungan yang pahit dengan pasangan kita. Hubungannya bukan anggur, tapi pahit. Hubungan yang tawar. Percayalah kalau kita percaya Tuhan ada di antara saudara adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan Tuhan yang tidak akan memalukan saudara selama-lamanya. Kira-kira apa yang Dia sediakan hari ini pasti yang terbaik, tidak akan memalukan. Orang yang sabar menantikan waktunya Tuhan itu tidak akan pernah memalukan. Semuanya berbicara pasti yang terbaik. Makanya hari ini jangan takut. Penyediaan Tuhan pasti akan lebih dari cukup. Bahkan penyediaan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita lihat 3 hal. Kita percaya malam ini pas butuh, pas ada, saya singkat dalam 3 hal. Ya, hari ini katakan siapa yang lagi ngalami kebutuhan yang belum ada, jangan meremehkan kuasa Tuhan. Jangan menutup kuasa Tuhan. Pastikan hari ini Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengirim apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Tuhan akan mengenyangkan. Kalau Dia berjanji untuk mengenyangkan saudara, kira-kira pada waktu saudara jatuh tempo kebutuhan, kira-kira kita pasti disediakan kebutuhan lebih dari cukup nggak? Cukup untuk bayar utang. Pas butuh bayar uang sekolah, pas ada. Bahkan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak menyerahkan kita untuk dipermalukan. Saudara jangan takut ya, yang lagi ngalami titik bangkrut menuju bangkrut. Percayalah, bangkrut nggak akan ditutup dengan aib selamanya. Tapi bangkrut akan ditutup
dengan karya Tuhan yang besar. Yang hilang akan diganti 2 kali lipat. Kalau Ayub bisa diganti 2 kali lipat dari semua kerugiannya, maka saudara dan saya pastikan kalau kita membutuhkan sesuatu yang belum kelihatan, Tuhan sedang mengadakan, dan kalau waktunya Tuhan yang mengadakan, maka hasilnya tidak akan mempermalukan. Walaupun ikut Tuhan tuh deredek-deredek saudara, mepet-mepet last minute ya, titik ambang batas kekuatan baru. Kayak orang itu lagi menantikan jawaban itu seperti ikut jet coaster saudara. Tiba-tiba kita bisa lihat sesuatu. Percayalah, habis gelap pasti terbit terang. Ya, sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Hari ini pastikan batas antara malam menjelang pagi itu akan terjadi dalam sekejap. Nah, 3 hal yang akan kita bahas. Bagaimana Tuhan malam ini. Jangan takut pas butuh, pas ada. Tuhan itu sedang on the way mengirim apa yang kita butuhkan. Yang tidak ada, Tuhan akan adakan. Yang kedua, tenang aja. Nanti pas butuh, pas ada. Hasilnya pasti mengenyangkan, memuaskan kita. Dan pasti hasilnya tidak akan memalukan kita. Makanya kita jangan paksa waktunya Tuhan. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan berandai-andai. Sekali lagi, orang benar itu paling anti 3 hal. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan khawatir dengan berandai-andai. Semakin 3 ini saudara hidupi, semakin Tuhan itu tidak akan menunjukkan apa yang tidak ada menjadi ada. Percayalah, kalau yang saudara butuhkan hari ini tidak ada, Tuhan akan menyediakan apa yang tidak ada di tangan saudara. Ya, seperti 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Pastikan itu akan menjadi 5.000. Yang tidak ada, Tuhan sediakan dengan kenyang dan tidak akan dipermalukan. Makanya tenang aja ya. Pas butuhnya tanggal berapa? Mungkin saudara malam ini kita doa, Tuhan, aku butuh tanggal ini. Harus disediakan. Saya percaya ibu tadi yang telepon saya itu, saya bilang gini, percayalah, nanti lihat ya, Tuhan itu akan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Dia bilang gini, Bu, Senin, mungkin hari itu waktu nggak salah dia sebut, Bu, hari Senin ini saya harus menyediakan uang sejumlah sekian. Tapi di tangan saya nggak ada uang sejumlah sekian, Bu. Dari mana? Nggak mungkin saya lagi tabrak-tabrak lagi, sudah nggak ada, Bu, yang bisa dihutangi. Nggak ada lagi yang bisa dijual lagi. Semuanya sudah kami mau jual tapi belum laku. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan mengirim tepat pada waktunya. Bahkan dia berkata masih ada sisanya, dia tadi cerita, kami akan jalan-jalan ya. Tuhan kasih berkat lebih, liburan kok pas ya Bu, liburan Idul Fitri, saya sama anak-anak masih disediakan sisa uang untuk kita bisa jalan-jalan. Hebatnya Tuhan. Bahkan Tuhan tuh tidak akan pernah mempermalukan. Benar Bu, pada hari hanya belum sampai yang namanya orang-orang yang menakutkan datang, saya bisa melunasi orang ya seperti debt collector itu, dia bisa melunasi. Itu sebabnya malam ini berita sukacita. Hari ini katakan, Tuhan, aku butuh tanggal sekian, aku butuh sejumlah uang di mana hari ini aku belum pegang apa-apa. Tuhan, aku butuh anggur pemulihan. Sampai hari ini suamiku ndak tahu di mana, istriku di mana, aku ndak tahu. Tuhan, aku butuh kesembuhan yang sampai hari ini Tuhan, dokter sudah tidak tahu lagi obatnya apa, tapi aku percaya Tuhan akan mengadakan apa yang belum ada, belum terjadi. Engkau mengadakan semuanya nanti tepat waktunya. Engkau sediakan, bahkan engkau bukan hanya menyediakan cukup, tapi mengenyangkan lebih dari cukup. Bahkan waktu engkau menyediakan apa yang aku butuhkan, itu tidak akan memalukan. Kita percaya. Ya, 3 hal ini akan membawa saudara di tengah liburan ya. Saudara jangan pernah panik, yuk belajar untuk mempraktekkan. Saya terlalu percaya hari-hari ini akan ada banyak orang yang melihat kuasa Tuhan yang besar akan dinyatakan. Amin. Saudara mungkin berpikir gimana caranya. Tapi percayalah, Tuhan yang saudara
dan saya sembah. Dia ada di tengah-tengah hutangmu. Dia ada di tengah-tengah badai rumah tanggamu. Dia ada di tengah-tengah kesulitan hidupmu yang kau tidak tahu jalan keluar membelah laut. Tapi pastikan ketika Tuhan ada di antara saudara dan saya, dia tidak akan memalukan lagi selama-lamanya. Nah, 3 hal saya percaya ya, kalau saudara baca di Yeremia 31 ayat 11, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Bahkan yang pertama kita lihat bagaimana Tuhan mengirim apa yang kita butuhkan. Kita belajar dari murid-murid. Yuk kita lihat, apa sih yang hari ini membuat Tuhan itu tidak segera jawab penundaan? Tujuannya Tuhan apa? Yohanes 6 ayat 5-6. Saya paling suka dengan kata-kata ini. Kalau saudara lagi ngalami keadaan yang sulit ya, mungkin apa yang saudara butuhkan itu tidak ada hari ini. Lihat apa yang dikatakan Tuhan pada waktu murid-murid kepanikan ya, menyediakan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong, ini seperti film The Last Supper yang kemarin kita nobar, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan ya. Kita percaya hari ini mungkin keadaan hidup saudara mikir ya. Ini saya belajar. Murid-murid ini lagi mikir, putar otak, di mana ya bisa beli roti sebanyak ini. Mungkin malam ini ada banyak orang yang sedang putar otak. Gimana ya bayar hutang? Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan, suamiku bisa kembali, rumah tanggaku bisa pulih. Saudara lagi putar otak. Dan iblis ketika saudara mulai putar otak, dia makin menambah beratnya pikiran saudara dengan banyak intimidasi yang membuat saudara makin terpuruk. Iblis selalu bekerja di area pikirannya manusia. Makanya ketika Filipus mulai berpikir, di manakah akan membeli roti supaya mereka dapat makan ya. Kita percaya hari ini lihat apa yang dikatakan Tuhan juga. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Kata-kata berikutnya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mungkin malam ini juga Tuhan mengizinkan kita juga mulai memikirkan sesuatu. Tuhan gimana? Tuhan lagi menguji. Jawabannya tidak bim salah bim. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab, nah kata-kata ini yang luar biasa. Tuhan sendiri sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Malam ini siapa yang lagi panik, firman ini berkata jangan panik ya. Percayalah, pas butuh, pas ada. Hari ini mungkin engkau butuh 5.000, yang ada cuman ndak ada di tangan saudara. Mungkin cuman 5 roti dan saudara berkata ndak cukup ya. Dan Tuhan ndak segera menjawab karena Tuhan lagi menguji iman saudara. Apakah malam ini kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengah saudara, di mana kita percaya bahwa Tuhan sendiri sudah tahu apa yang hendak Dia lakukan. Tuhan sendiri akan mengadakan apa yang saudara butuhkan. Percayalah 3 hal kalau Tuhan mengirim apa yang kita butuhkan. Yang pertama, Dia sudah menyediakan kebutuhan kita setiap hari. Jangan takut pas butuh, pas ada, karena semua kebutuhan kita setiap hari Tuhan pasti sudah menyediakan. Yang kedua, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari, bahkan Dia memelihara kita setiap hari. Makanya tidak ada alasan untuk kita takut. Semua penundaan Tuhan, tujuannya Tuhan berkata, aku mencobai. Bagaimana aku ingin mencobai setiap anak-anak
aku, karena senyatanya aku sudah punya jawaban. Ini cuman cobaan, ujian, supaya kita belajar percaya nggak di tengah saudara nggak punya apa yang ada di tangan saudara. Tuhan sudah sediakan semua yang saudara butuhkan. Makanya jangan takut. Nanti kalau pas butuhnya jatuh tempo, disitulah pas Tuhan juga menyediakan kebutuhan yang tidak ada. Itu akan diadakan oleh Tuhan. Makanya hari ini percayalah, setiap hari katakan, Tuhan, aku tahu Engkau menyediakan kebutuhanku setiap hari. Aku tahu, kalau Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencukupkan kebutuhan saudara, kira-kira setiap hari saudara berjalan dalam pemeliharaan Tuhan nggak? Setiap hari saudara berjalan dalam kecukupan berkatnya Tuhan yang mencukupkan nggak? Jelas. Makanya mulai malam ini kita belajar, Tuhan tiap buka mata yang lagi butuh sesuatu, saudara mulai katakan, Tuhan, Engkau menyediakan kebutuhanku setiap hari. Engkau mencukupkan kebutuhanku hari ini. Bahkan Engkau memelihara hidupku lebih dari cukup hari ini. Itu jadi pembicaraan kita. Kalau kita berkata Tuhan menyediakan kebutuhanku hari ini, Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan memelihara apa yang aku hidupi setiap hari-hari ini. Kira-kira saudara dalam kehidupan cukup, saudara akan disediakan apa yang saudara butuhkan, bahkan Tuhan pasti pelihara hidupmu. Tidak akan pernah saudara dibiarkan dipermalukan. Kenapa? Karena dia berjanji mencukupkan kebutuhan, menyediakan, memelihara. Sekali lagi, menyediakan kebutuhan saudara, mencukupkan kebutuhan saudara, memelihara hidup saudara hari demi hari. Makanya pas butuh, pasti pas ada. Karena Tuhan menyediakan, mencukupkan, dan memelihara. Saudara, percaya hari ini jangan pernah berkata, "Nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup." Karena Tuhan lagi menguji. Makanya kalau Tuhan lagi menguji, saudara harus jawabnya sesuai dengan iman. Jangan ketika saudara hari ini diuji iman, jawabnya gini, "Nggak cukup Tuhan, nggak cukup, mana mungkin segini banyak." Saudara, waktu kita putar otak, kita percaya Tuhan itu izinkan saudara hari ini untuk melihat fakta demi fakta, tapi pastikan hari ini ujian di tengah sikap responmu terhadap fakta itu apa. Saudara percaya Tuhan sanggup hari ini untuk memulihkan, mencukupkan kebutuhanmu, faktamu tidak cukup, tapi Tuhan pasti cukup. Karena dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan untuk mencukupkan, memelihara, bahkan hari ini menyediakan semua yang saudara butuhkan. Makanya pas butuh, pas ada, karena Tuhan yang akan melakukannya. Amin. Jadi hari ini jangan pernah takut, jangan tutup kuasa Tuhan. Ya, liburan sudah jangan takut. Seperti kemarin ada kesaksian seorang bapak yang luar biasa. Sudah punya hutang besar, ya. Tahu cara Tuhan ajaib, hanya disuruh bapak ini pergi tamasya, suruh healing. Supaya otaknya ini tidak putar terus. Cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Gimana ya Tuhan? Harus seperti apa Tuhan? Tapi Tuhan menyuruh bapak ini healing, sudah pergi. Kamu refreshing, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Jujur, saudara mikir stres kira-kira kemampuan saudara atau kemampuan Tuhan yang bisa melakukan? Jelas. Hari ini kita semua butuh kemampuan Tuhan yang mencukupkan, yang memelihara, yang menyediakan. Saudara bukan penyedia yang baik. Saudara sudah tidak mampu karena kita ini terbatas. Tapi sekali lagi di balik keterbatasanmu ada surga yang tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah kehabisan stok untuk mencukupkan, menyediakan, memelihara apa yang saudara butuhkan hari ini. Makanya siapa yang pas butuh, nanti pas ada. Tenang aja. Bahkan Tuhan itu sanggup menyediakan lebih dari cukup. Kita pasti masih hidup dari lebihnya. Kita dan anak-anak kita. Yang kedua, yuk, bagaimana Tuhan mengenyangkan? Buka Mazmur 90 ayat 14-16. Satu poin lagi kita selesai. Malam ini ada satu tip yang sudah saudara pelajari. Kita percaya dengan tip seperti ini akan banyak orang-orang yang melihat mujizat. Lihat ya,
ibu tadi itu ditolong, itu singkat loh. Bayangin dengan pergumulan yang menakutkan, horor, hanya dalam sekejap 2 aset bisa laku. Harga juga Tuhan beri yang terbaik. Kira-kira kayak mimpi enggak? Mimpi, saudara. Makanya malam ini yuk, enggak ada orang yang ngomong enggak cukup, enggak cukup. Itu akan menutup kuasa Tuhan. Malam ini kita sudah belajar lagi satu tip. Tuhan, aku percaya. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Itu dikatakan terus. Waktu iblis mengintimidasi hidupmu, mana uangmu? Ayo bulan depan ya, bayar angsuran jatuh tempo, uang pangkal, bayar uang sekolah ndak cukup. Saudara jangan bilang, aduh Tuhan ndak cukup. Ndak, kita tangkal semuanya. Allahku kan mencukupkan, Allahku kan memelihara, Allahku kan menyediakan apa yang aku butuhkan hari ini. Sekalipun itu belum ada, hanya 5 roti yang aku punya, sementara yang aku butuhkan 5.000. Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk membawa 5 roti menjadi 5.000. Bukan kemampuan manusia, tapi kemampuan Tuhan yang tidak perlu diragukan. Buka Mazmur 90 ayat 14 dan 16. Saudara berkata hari ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara sadar enggak, satu hari, apa yang Tuhan kenyangkan? Kenapa pas butuh pas ada? Karena tiap hari kitab Mazmur berkata, kenyang dengan kasih setiamu. Walaupun mungkin saudara bilang gini, aku ini kenyang dengan hutang, aku ini kenyang dengan air mata, kenyang dengan penderitaan, disakiti pasanganku. Tapi sekali lagi, buat tuh anak-anak Tuhan, sekalipun firman berkata, engkau tetap kenyang di masa kelaparan. Kenapa? Karena kita kenyang dengan kasih setia Tuhan di setiap pagi. Saudara pastikan setiap pagi saudara jangan mikir apapun. Pas butuh, pas ada, karena kasih setianya lebih dari cukup menyertai saudara. Di masa-masa saudara belum punya apa-apa, percayalah kita tetap kenyang kasih setia Tuhan. Yang kedua, kita pasti bersorak-sorai. Sepanjang hari pasti ada sorak-sorai. Sukacita aja. Belum cukup hari ini, Tuhan 2 hari lagi loh Tuhan. Jatuh tempo Tuhan, 2 hari tidak ada. Sukacita aja. Tuhan sudah mengenyangkan kita dengan kasih setia. Pasti Tuhan sudah tahu apa yang akan dia butuhkan. Apa yang akan dia lakukan, yang dia cukupkan. Yang kedua, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan-perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kita percaya 3 hal kalau Tuhan mengenyangkan. Kenapa orang benar itu selalu kenyang di tengah kelaparan? Ini kata kuncinya. Kita ini aneh, orang kelaparan bisa kenyang. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena 3 hal. Karena Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya di waktu pagi. Yang kedua, Tuhan mengenyangkan kita dengan perbuatannya sepanjang hari. Dan yang ketiga, Tuhan mengenyangkan dengan berkatnya sampai anak cucu. Siapa yang takut dengan anak cucunya di masa-masa yang akan datang? Karena saudara tidak punya apa-apa untuk menyediakan anak cucu warisan. Mungkin saudara bilang gini, boro-boro Bu Eli bisa makan 1 hari day by day, bisa makan cukup aja. Mikir buat anak cucu, nggak mikir, nggak usah mikir. Karena senyatanya malam ini ada berita sukacita. Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyediakan, mengenyangkan anak cucu kita dengan berkat-berkatnya. 3 hal ini akan membuat saudara di masa-masa yang sulit, kebutuhan yang belum ada, kita pasti kenyang di tengah masa kelaparan, karena Tuhan pada waktu pagi mengenyangkan dengan kasih setianya. Sepanjang hari dia akan mengenyangkan dengan perbuatannya. Kalau perbuatan berbicara, keajaiban Tuhan pasti terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan mengenyangkan dengan berkatnya sampai anak cucu. Jadi tidak perlu takut dengan anak cucu. Saudara tidak punya apa-apa, percayalah, orang benar Tuhan sudah sediakan berkat yang kenyang untuk anak cucu. Kalau berbicara kenyang, berarti pas butuh, pas ada. Bahkan kalau Tuhan yang menyediakan pas ada, bukan sedianya pas-pasan, tapi selalu berbicara mengenyangkan kelimpahan. Pas butuh, pas ada, tapi pas ada bukan pas-pasan lagi. Bersama Tuhan tidak ada kata pas-pasan, tapi selalu berbicara
kelimpahan. Aku datang supaya setiap orang punya hidup dalam kelimpahan. Amin, saudara. Jadi malam ini tidak ada orang yang takut, ya. Pas butuh, pas ada, nanti pas ada Tuhan sediakan. Pasti kita bisa hidup dari selebihnya, karena Tuhan berjanji mengenyangkan orang benar sampai anak cucu. Itu sebabnya tidak ada orang yang takut-takut lagi. Gimana ya masa depan anak-anak saya ini, usaha bangkrut, rumah sudah digadaikan bank dan sebagainya. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Malam ini siapa yang kepingin lihat kekenyangan terjadi pas butuh, pas ada, hari ini tidak ada orang yang takut lagi, tapi kita berjalan maju malam ini dengan melakukan sesuatu yang engkau katakan, Tuhan, aku bersyukur kalau engkau mengenyangkan aku pagi dengan kasih setia, sepanjang hari engkau mengenyangkan aku dengan perbuatanmu yang ajaib. Tuhan pasti pelihara aku, dan pada waktu aku punya anak-anak cucuku, aku sudah tidak takut lagi. Tuhan menyediakan pas ada, pasti hidup dari kelebihannya sampai anak cucu kita. Tuhan tidak akan memberikan pas-pasan, tapi pas itu berarti limpah sampai anak cucu kita. Pasti hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi saudara perlu praktek, ya. Hari ini kita belajar sesuatu pas butuh, pas ada. Pas ada bukan pas-pasan, tapi pas ada itu hidup berbicara. Kamu jualah minyak itu, kamu akan hidup dari lebihnya sampai anak-anakmu. Itu yang Tuhan janjikan malam ini. Yang terakhir, bagaimana Tuhan tidak menyerahkan kita untuk dipermalukan. Nah ini, ya. Yuk kalau saudara baca, kenapa kita percaya hari ini kalau kita setia sama Tuhan, saudara jangan takut. Mazmur 36 ayat 9 sampai 10. Mazmur 36 ayat 9 sampai 10. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Keren, ya. Kita ini punya sumber hayat, punya sumber terang yang tidak lagi jauh dari hidup saudara. Makanya dunia ini boleh resesi, kita sebagai anak Tuhan itu resepsi. Tangkap, ya. Dunia hari ini ngalami beban yang berat, kita bukan beban yang berat, tapi berkat. Karena di tengah-tengah berat adakah Kristus Yesus yang mengubah beban berat akan menjadi berkat. Kenapa? 3 hal. Kalau Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya, pas butuh, pas ada, itu karena setiap kali Tuhan itu menyediakan lemak di rumah Tuhan. Kita hari ini ibadah, saudara percaya, kita ini akan menikmati makan lemak di rumah Tuhan. Kita akan menikmati minum kesenangan dari sungainya Tuhan. Bahkan kita akan menikmati terang dari sumber kehidupan, sumber hayat. Ya, itu sebabnya malam ini jangan pernah takut. Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita untuk dipermalukan. Tuhan sudah sediakan lemak, Tuhan sudah sediakan minum kesenangan buat saudara dan saya. Pas butuh pasti pas ada, karena lemak, kesenangan, terang, sumber kehidupan itu Tuhan sudah sediakan. Satu ayat kita selesai. Apa sih yang dimaksud dengan semua yang tidak akan dipermalukan? Kalau saudara baca di Yoel 25 ayat 26. Hasil apa yang Tuhan sediakan sampai kita tidak dipermalukan? Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan, pelahap, pelompat, pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kenapa kita tidak akan pernah resesi? Karena Tuhan akan memulihkan. Bahkan di masa sukar, saya percaya ayat ini jadi profetik buat kita. Tuhan itu mengirimkan tentaranya yang besar di antara kita. Wow, jangan pernah takut.
takut, saudara. Hari-hari ini yuk, kita ini punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa kerennya. Kalau saudara baca setiap firman Tuhan itu akan membangkitkan iman saudara seperti vitamin, saudara. Waktu saya baca, iya ya Tuhan. Tuhan bilang gini, apa sih yang kamu takutkan kalau janjiku? Aku memulihkan tahun-tahun di mana yang hasilnya selama ini dimakan oleh pelakor. Wah, saya kaget. Oh, pelakor lagi ya. Ini P-nya pelahap, pelompat, pindahan, pengerit, P semua. Ternyata ada satu lagi, pelakor, saudara ya. Tuhan bilang gini, apa yang kamu takutkan dengan tahun-tahun yang lalu-lalu, Eli? Semua hasilmu dimakan sama yang namanya pelakor. Aku akan berjanji untuk memulihkan. Kamu nggak perlu takut. Mungkin hari ini usahamu lagi kolaps karena ada belalang pengirit, pelahap, pindahan, pelompat yang sedang terjadi. Tuhan berjanji malam ini, aku akan memulihkannya. Bahkan Tuhan sedang mengirimkan tentaranya di antara kita. 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan apa, saudara? Ini keren, saudara. Kita di tengah masa sukar diperlakukan dengan ajaib. Jadi jangan putar otak, jangan peras otak, jangan melintir-melintir. Orang Jawa bilang, oh, pikirannya dipelintir terus, pelintir. Pelintir tuh kayak diperas. Diperas mikir, duh ya apa ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Gimana? Gimana ini? Nggak cukup, nggak cukup. Percayalah, Tuhan berkata malam ini ada berita sukacita. Nak, aku akan memulihkan tahun-tahun di mana engkau dihabiskan dengan belalang pengirit, pelahap, pindahan, pelompat. Bahkan aku kirim tentara di antara kamu. Bahkan kamu juga bukan hanya pas ada, yang pas butuh pas ada, bukan hanya sekedar pas-pasan, tapi kamu akan makan banyak-banyak dan kamu menjadi kenyang. Kamu akan memuji Tuhan Allahmu sebab saat ini di tengah masa penantianmu, aku akan memperlakukan engkau dengan ajaib. Tangkep ya. Pikiran kita mau dipelintir-pelintir, diperas-peras. Kita tidak bisa membuka jalan ajaib. Tidak bisa. Belah laut itu ajaib. Melipat gandakan 5 roti jadi 5.000 itu ajaib. Orang mati bangkit sampai busuk itu ajaib. Kira-kira kalau kapasitas pikiran kita dipelintir, diperas sekalipun, saudara bisa enggak menciptakan jalan keluar ajaib? Nggak bisa. Tapi malam ini ada berita sukacita. Tuhan memperlakukan saudara dan saya yang malam ini bergabung dalam Zoom itu dengan satu garis besar. Ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Diulang dulu saudara. Pastikan hari ini kita semua tidak akan dipermalukan. 3 hal hasil akhirnya, makanya tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan akan memulihkan apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu. Pastikan hari ini kehilanganmu apapun, pastikan pas butuh nanti pas ada. Semuanya akan dipulihkan Tuhan. Apa yang jadi kebutuhanmu karena engkau mengalami satu proses ujian ini tadi, yang Tuhan ingatkan, aku cuma pengen tahu kok. Kamu percaya enggak sama aku? Sekalipun di tengah kepepet yang sudah mendesak ini, aku cuma tahu, kepingin menguji kamu. Iman percayamu, percaya enggak bahwa aku ada Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kamu. Hari ini aku akan memperlakukan engkau dengan ajaib. Dan kau percaya enggak sampai hari ini, mujizat itu masih terjadi. Kalau itu jadi bahan iman kita, kita berkata malam ini, aku percaya Tuhan. Kamu ada di antara aku. Hari ini engkau sudah tahu apa yang akan kau lakukan untuk mengadakan apa yang belum ada dengan keajaibanmu. Percayalah, Tuhan akan menyediakan pas butuh, pas ada. Dia memulihkan apa yang hilang, kerugianmu di tahun-tahun lalu. Tuhan akan memulihkan, membuat kita bukan hanya pas-pasan, tapi pas butuh, pas ada. Akan makan banyak-banyak dan kenyang. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang benar. Itu sebabnya malam ini saudara tidak perlu takut.
kita belajar loh pembuktiannya Tuhan. Ketika orang dunia resesi, saudara jangan pernah ikut-ikutan resesi. Saudara berkata, aku resepsi. Ketika orang dunia ngalami beban yang berat di masa sukar, saudara ngalami berkat yang besar. Jangan terus ikut arus dunia. Kita bukan dari dunia, karena kita punya Tuhan yang besar yang sedang menguji. Ujian akhir di akhir zaman sedang terjadi. Senyatanya Tuhan berkata malam ini, tenang nak, pas butuh, pas ada. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sedang memperlakukan kamu di tengah-tengah masa sukarmu. Aku ada di tengah-tengah kamu dan aku lagi membuat keajaiban yang besar atas semuanya. Bahkan pas butuh, pas ada. Aku akan memulihkan, engkau akan makan kenyang dan makan banyak-banyak, bahkan tidak akan dipermalukan. Luar biasanya Tuhan. Saya sudah selesai. Malam ini kita perlu tidur dengan istirahat. Ya, saudara, dengan ibadah ini saudara sedang menikmati lemak, sedang menikmati kesenangan dari sungainya Tuhan, saudara sedang menikmati terang dari sumber kehidupan. Makanya jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah, dari rumah Tuhan. Karena kita hari-hari ini akan menikmati semua yang saudara butuhkan pas ada. Kalau kita menikmati lemak sungai sukacita dan terangnya Tuhan, saudara tidak akan pernah hari ini hidupmu kekurangan. Percayalah itu ya. Tuhan sudah menyediakan, bahkan malam ini saudara bisa praktek. Tuhan, aku kenyang setiap pagi dengan kasih setia, aku kenyang dengan perbuatanmu sepanjang hari, bahkan aku tahu bahwa engkau mengenyangkan dengan berkatmu sampai anak cucu. Itu mulai dipraktekkan ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mungkin beberapa hari, mungkin sampai minggu ini saya sampai Sabtu nanti ya, mungkin saya akan selesaikan yang namanya live ya, setelah itu libur ya. Nanti kalau saya ada waktu, saya bisa live sewaktu-waktu, tapi takutnya waktunya itu berbeda antara 4 jam, 5 jam. Saya takut kalau malam nanti saya nggak tidur, saudara. Misalnya ST jam 10, nanti di sana jam 2 malam. Nah ini saya akan jadi begadang nanti ya. Tapi saya akan berusaha. Kalau misalnya pagian saya punya waktu, saya akan live. Tapi kalau enggak, mungkin jeda libur 1 minggu. Ya. Nah, saudara, di tengah libur saya sudah khotbah yang saya sudah share. Baca sebelum liburan. Bagaimana rileks. Kita mau rileks kan di tengah-tengah liburan. Tuhan berkata loh, pesan Tuhan. Rileks nak, rileks. Mulai rest. Kalau memang sudah waktunya liburan, rest. Sudah tidak perlu mikir, pas butuh, pas ada. Percayalah, saudara lihat khotbah, rileks di saat semua menegangkan. Itu semua tipnya sudah ada. Saya juga tidak pernah menata bahan khotbah saya. Tapi kalau saya teliti, dari beberapa minggu, dari beberapa hari sebelum liburan, Tuhan mulai tata semuanya berkata rileks. Semuanya berkata kunci menikmati hidup bahagia, dan malam ini juga kita belajar pas butuh, pas ada. Jadi saya percaya pesan Tuhan ini pas. Waktu kita bisa rileks karena kita mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar. Keajaibanmu akan terjadi. Selamat berlibur semuanya ya. Besok hari apa? Oh, besok masih bisa ketemu saya ya. Nanti di ST ya. Besok masih ketemu saya. Nah, malam ini saya sudah serahkan, siapa yang mau tanya jawab ya, nanti kita tutup doa juga sama-sama. Siapa yang lagi butuh semua jalan yang sudah kepepet, saudara, nanti kita doa sama-sama supaya Tuhan nanti ya membuka jalan. Saat tiada jalan, Tuhan akan tunjukkan semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau sehati sepakat berdoa buat anak-anak-Mu yang lagi ngalami keadaan yang sulit. Mereka lagi butuh kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan sangat urgent Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini, dengan firman ini kami menerima berkat. Tuhan sudah mengadakan. Saudara yang lagi butuh sesuatu yang benar-benar saudara sudah tidak tahu jalan keluarnya lagi, saudara bisa mengangkat tangan, saudara bisa berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sudah mengadakan apa yang aku butuhkan. Saudara bisa berkata, aku butuh Tuhan, pembeli asetku hari ini, aku butuh Tuhan saat ini untuk kebutuhanku bayar uang sekolah, aku butuh kesembuhan Tuhan, aku butuh
butuh pemulihan rumah tangga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar teriak mereka Tuhan, Engkau sedang dengar apa yang mereka butuhkan, dan malam ini Tuhan berkata, pas butuh, pas ada, Tuhan sudah menyediakan semuanya lebih dari cukup. Bahkan Tuhan menyediakan pemulihan, bahkan Tuhan akan menyediakan kau akan makan sampai kenyang, engkau tidak akan melihat hasil yang memalukan, tapi justru engkau akan melihat kelimpahan itu akan datang. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.